Salam Indonesia, kawan-kawanku di seluruh Indonesia. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan channel Berbagi Informasi. Pada kesempatan kali ini, admin akan berbagi informasi seputar ada 3 skenario Menpan RB jelang penghapusan tenaga honorer non-ASN. Penasaran dengan 3 skenario apa yang akan dikeluarkan oleh Menpan RB Azwar Anas? Simak terus ya di video selanjutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita. Dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya. Dikutip dari beritasoloraya.com dan judulnya sebagai berikut ya. Wajib tahu berikut 3 skenario Pan RB jelang penghapusan honorer. Mana yang paling menguntungkan? Ini berita baru ya, 26 September 2022. Berita soloraya.com. Pemerintah hingga saat ini masih mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer atau non-ASN. Jelang penghapusan honorer yang rencananya akan dilakukan pada 2023 mendatang, Menteri Pan RB Abdullah Azwar Anas memaparkan skenario yang mungkin akan dilakukan. Saat ini, kata Anas, Kementerian Pan RB sedang mempertimbangkan 3 alternatif yang mungkin dijadikan solusi untuk menyelesaikan persoalan honorer atau tenaga non-ASN. Dan berikut ini adalah 3 skenario Pan RB menjelang penghapusan tenaga honorer November 2023. Skenario yang pertama, honorer bisa diangkat seluruhnya untuk menjadi pegawai ASN. Meski terlihat menguntungkan bagi para honorer, Menteri Pan RB memandang skenario tersebut akan memunculkan beban baru bagi negara jika dilihat dari aspek kualitas honorer itu sendiri. Skenario ini akan menjadi beban yang berat bagi negara dan kompetensi birokrasi kita. Akan ada problem pada beberapa titik yang ketika saat rekrutmen kualitasnya tidak diperhatikan, jelas Anas. Untuk skenario yang kedua, Kementerian Pan RB merencanakan tenaga honorer akan diberhentikan seluruhnya. Artinya, skenario ini akan menghapus honorer tanpa pengangkatan. Hal ini pun bisa menjadi masalah sebab pemberhentian tenaga honorer secara keseluruhan akan menimbulkan tingkat pengangguran yang tinggi. Dan berikut ini adalah skenario yang terakhir. Skenario ketiga merupakan opsi jalan tengah, adalah mengangkat tenaga honorer sesuai dengan prioritas sebelum dihapuskan. Sementara untuk tenaga honorer lainnya, Menpan RB menjelaskan bukan tidak termasuk prioritas, namun akan diselesaikan secara bertahap. 3 skenario Kementerian Pan RB dalam menyelesaikan masalah honorer atau tenaga non-ASN sebelum penghapusan akan didiskusikan bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Komisi 11 DPR RI. Kedua, tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat menjadi PNS atau PPPK perlu diberikan kesempatan kerja baik melalui kartu prakerja atau diikutsertakan pada pelatihan kewirausahaan. Ini adalah untuk honorer yang tidak memenuhi kriteria
Jadi ini solusinya adalah diberi pelatihan atau kesempatan kerja melalui kartu prakerja. Ya, itulah informasi hari ini ya tentang 3 skenario PAN RB jelang penghapusan tenaga honorer 2023. Admin doakan ya semoga ada solusi yang terbaik buat para tenaga honorer sehingga semuanya bisa diangkat menjadi ASN. Amin. Wassalam.